Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa, berjumpa kembali di channel TV di Economic Future Institute pada hari Sabtu 1 Juni 2024 bersama saya Duha Uzron. Sekitar 30 menit ke depan kami akan menemani Anda mengulas buletin kafah edisi terbaru pengelolaan tambang sesuai syariah Islam bersama narasumber yang kompeten dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah kabar TV. Pemirsa TV yang budiman, Jaksa Agung Burhanuddin dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah diminta tidak cemas dalam mengusut tuntas kasus mega korupsi timah 271 triliun rupiah oleh Kejaksaan Agung. Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah diduga dibuntuti oleh anggota Densus 88. Febri Adriansyah diduga dibuntuti pada saat sedang makan malam di sebuah restoran Prancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Usai kejadian itu, dilaporkan seorang anggota Densus 88 berinisial IM ditangkap. Dirinya merupakan polisi berpangkat Bribda. Apakah kasus korupsi timah 271 triliun banyak teror? Apakah para pelaku korupsi 271 triliun bisa diusut tuntas dan diadili? Apa solusi bagi tata kelola tambang yang karut-marut ini? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan tokoh umat dari Bantul, Yogyakarta, Ustadz Agus Siddiq Al-Bantuli. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Agus Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini salah satu kasus korupsi terbesar di negeri ini dalam 10 tahun terakhir adalah korupsi tambang timah sebesar 271 triliun rupiah. Kasus dugaan mega korupsi PT Timah senilai 271 triliun rupiah ini hanyalah puncak gunung es dari kusutnya tata kelola tambang Indonesia. Apakah korupsi tata niaga timah yang berlokasi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung bisa digolongkan kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia? Bagaimana pandangan Ustaz? Baik, Bung Duha Kufron. Mungkin kita akui ya bahwa kasus korupsi tambang timah sebesar 271 triliun ini adalah kasus yang sangat besar yang mencuat di permukaan baru-baru ini. Kalau kita melihat di tengah masyarakat yang masih berjuang dalam rangka untuk mengais kehidupan ya, memenuhi kebutuhan hajat-hajat mereka, dihebohkan dengan kasus besar 271 triliun. Ini kan tentunya sebuah hal yang sangat menghebohkan bagi rakyat ya. Namun demikian sebenarnya sebagaimana yang Bung Duha tadi sampaikan bahwa ini adalah fenomena gunung es ya. Mananya apa? Yang terlihat di permukaan itu adalah perkara yang sebenarnya kecil. Walaupun kita melihat bahwa itu adalah sesuatu yang besar, jumlahnya fantastis, 271 triliun, namun sebenarnya kalau kita melihat itu masih dikategorikan kecil. Kenapa demikian? Berarti ada sesuatu yang lebih besar lagi yang ada di bawah dari gunung tersebut. Yang anakannya aja sudah segitu, bagaimana yang di bawahnya mesti akan lebih besar. Tentunya pernyataan saya ini atau ungkapan saya ini bukanlah tidak berdasar. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu Kompas memberitakan bahwa terkait dengan pengelolaan tambang yang ada, itu KPK mengidentifikasi dari sekitar 11.000
dari izin tambang di seluruh Indonesia itu ada 3.772 izin bermasalah, Bung Tuhan. Jadi ada 3.772 izin yang bermasalah dan dicurigai terjadi korupsi dan melibatkan kepala daerah pemberi izin. Nah, ini tentunya kalau kita melihat satu saja nampak seperti itu, bagaimana dengan kondisi 3.772 izin yang bermasalah tersebut, maka KPK menduga kuat ini tentunya akan memberikan permasalahan korupsi ini semakin nampak akan semakin besar. Begitu. Baik, Ustaz, apakah kasus korupsi ini bukti kalau tata kelola tambang di Indonesia ini karut marut? Baik, saya sependapat dengan pertanyaan Bung Tuha. Dengan terungkapnya korupsi tersebut, setidaknya terbuka bahwa kita bisa melihat secara jelas bobroknya dan rusaknya penanganan pertambangan di Indonesia. Ya. Sebenarnya secara singkat kita bisa melihat bahwa akar permasalahan korupsi di sektor pertambangan adalah adanya aturan sistem yang korup, yang rusak, yang merupakan kebijakan dari swastanisasi dan liberalisasi atas nama investasi. Nah, jadi investasi inilah yang kemudian nanti akan memberikan dampak yang luar biasa dengan apa yang kemudian kita bisa melihat ada beberapa aturan-aturan yang kemudian memberikan keuntungan yang besar kepada para pemilik investasi. Ya, contohnya kita bisa melihat pada Undang-Undang tahun 5 ya, nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Maka masa hak guna usaha dapat berlangsung paling lama sekitar 35 tahun HGU dan dapat diperpanjang 25 tahun serta dapat diperbarui sehingga 35 tahun. Ini kan kondisi yang luar biasa ya. Ini sangat menguntungkan para investor. Juga di sektor pertambangan pemerintah telah memberikan berbagai keistimewaan investasi bagi para investor. Pada tahun 1967 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Nah, kita bisa melihat dengan undang-undang ini kita bisa melihat yang mengatur pemberian konsesi tambang kepada pihak swasta. Undang-undang diinisiasi oleh kekosongan hukum ketika Freeport ingin berinvestasi pada tambang emas di Papua. Maka kemudian Freeport kemudian mendapatkan konsesi selama 30 tahun. Ya, kemudian diperpanjang lagi menjadi 50 tahun. Lalu pada tahun 2020 ini pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang Minerba untuk memberikan perpanjangan ya terkait dengan pengelolaan pertambangan itu di sana itu kepada beberapa perusahaan ya, sehingga kita bisa melihat kalau seperti ini kan tidak ada habis-habisnya nanti. Kemudian pemerintah Indonesia mendorong investasi sektor migas dan memberikan konsesi pengelolaan migas kepada perusahaan swasta asing. Ini berdasarkan UU nomor 22 tahun 2001, jangka waktu kontrak kerjasama migas dapat berlangsung paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa terkait dengan permasalahan pertambangan ini permasalahan utamanya itu adalah berkaitan dengan aturan ya yang didasarkan dari dampak dari investasi yang masuk di sektor ini. Begitu Bung Duha. Baik Ustaz, apakah kehadiran investasi swasta dan asing melalui berbagai insentif termasuk dalam bentuk pemberian konsensi tersebut telah menciptakan dampak negatif di pengelolaan tambang kita? Ya, pasti. Kalau kita melihat ya pasti. Setidaknya ada beberapa poin ya. Yang pertama itu dengan adanya beberapa insentif tadi, kita bisa melihat bahwa pertama mereka menciptakan ketimpangan ekonomis yang luas. Kita bisa melihat masyarakat yang sangat keras dari sisi berusaha untuk mencukupi kebutuhan, tapi di sisi yang lainnya bagaimana orang-orang yang berinvestasi itu mendapatkan hak guna usaha dan lahan yang mencapai 360
6,8 juta hektar, sebanyak 92% diberikan kepada korporasi, sementara yang diberikan pada rakyat hanya 3,1 juta hektar atau sekitar 80%, 8% saja dari apa yang dikuasakan kepada investor tadi. Jadi kalau kita melihat bahwa rakyat ini tidak mendapatkan sebagaimana yang mereka dapatkan oleh investasi tersebut, investor-investor tersebut. Yang kedua juga menyebabkan penguasaan sektor-sektor ekonomi di antara sektor pertambangan hanya akan segelintir hanya pada segelintir orang saja, yaitu para korporasi, dan peran rakyat terpinggirkan. Nah ini bahkan bukan hanya rakyat ya, termasuk BUMN dan BUMD, yaitu badan pemilik daerah, itu juga Ustaz, suaranya Ustaz. yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam tersebut, khususnya sektor pertambangan, lebih banyak mengalir pada swasta dan asing dibandingkan kepada negara. Adapun yang keempat, ya, dampak negatifnya ini adalah mendorong peningkatan kerusakan lingkungan. Jadi kalau kita melihat eksplorasi dari pertambangan itu juga memberikan dampak apa? Rusak. Halo, Assalamualaikum. Ustaz Sidik Bantuli. Halo, Assalamualaikum. Ustaz. Ya, ya, Waalaikumsalam. Ya, Uh, ya. kameranya tertutup, Ustaz. Oh iya, ya, Ustaz. Jadi Baik, bisa dilanjutkan, Ustaz? baik, ya. Jadi yang keempat tadi ya, kalau kita melihat bahwa selain dampak ekonomi yang juga sangat besar tadi, itu juga dampak terkait dengan kerusakan lingkungan juga sangat besar ketika terjadinya kerusakan carut marut, kerusakan pengolahan pertambangan, karena pertambangan eksplorasinya, eksploitasinya itu Suaranya hilang lagi, Ustaz. Baik, Ustaz. Secara umum bisa ditangkap. Halo, Ustaz Agus Sidik. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. baik. Kita Lag lanjut. lagi, gitu. Halo, Ustaz. Kita lanjut Ya, ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. oke. Fungsi tata niaga timah ini apakah memang serumit itu ya, sebagaimana yang Ustaz Siti Bantuli tadi jelaskan? Apakah kemudian bisa dibongkar habis mafia-mafianya, terus bagaimana? Apakah ada kemungkinan pemain-pemain lain yang belum muncul di pemberitaan media massa? Ya, kalau terkait Ini suaranya korup lagi, Ustaz. Suaranya tidak kedengaran lagi, Ustaz. Ustaz, mau seperti ada jaringan mic-nya yang terganggu. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Untuk poin yang ini sinyalnya saya di tempat jenengan ya. Allah alam Ustaz. Jadi yang poin terkait modus korupsi tata niaga timah ini eh, apa yang sepertinya rumit tadi itu belum tertangkap Ustaz. Apakah kemudian masih ada pemain-pemain lain yang kemudian belum terungkap di permukaan publik Ustaz? Dan apa kemungkinan bisa dibongkar habis ini? Ini mungkin perlu diulangi yang poin ini Ustaz, poin terkait dengan tata kelola Pak timah yang ternyata ada modus korupsi yang melibatkan banyak pemain tadi Ustaz. Yang mana? Yang poin terakhir Ustaz, yang poin terakhir modus korupsi tata niaga timah yang Yang poin terakhir. Oke, rumit itu ya. ya. Baik, jadi kita bisa melihat sebenarnya tata kelola pertambangan kita ini ya. Jadi investor ketika masuk ini kan memberikan ruang untuk kemudian mereka bisa menguasai tambang-tambang yang kita miliki. Kemudian supaya mereka tidak dipermasalahkan secara hukum, maka hukum-hukum yang ada di Indonesia ini memberikan keleluasaan kepada mereka untuk bisa masuk di dalamnya. Ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kemudian ketika ada kasus-kasus seperti yang disampaikan yang kemarin terungkap, kemudian bisa memberikan dampak bahwa kasus-kasus semisal itu juga akan terungkap? Ya ini bisa saja. Ini tergantung dari apa namanya political will dari pemerintah ya. Apakah mau mengungkap ataukah tidak? Kalau dari sisi kelembagaan, kita punya banyak lembaga untuk melakukan pengusutan ya negeri ini, seperti KPK dan sebagainya bisa saja berjalan. Namun, apakah ada kemauan untuk mengungkapnya atau tidak, ini adalah perkara yang lain. Kita bisa melihat adanya kelemahan dari sisi tata kelola hukumnya ya, sehingga kita bisa melihat memang hukum yang sedang ada ini untuk memuluskan mereka supaya mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi balasan investasi yang mereka telah lakukan. Ini yang kemudian kalau tadi apakah kemudian bisa membawa yang lainnya sampai kemudian ke akar-akarnya tercerabut, saya pikir sangat susah ya, bahkan kemungkinan justru sebenarnya undang-undang yang ada ini sebenarnya lah yang kemudian melindungi mereka dari upaya-upaya untuk menggeser pengaruh mereka terhadap penguasaan tambang-tambang ini. Itu yang saya lihat. Ya. Yang terakhir Ustaz, apakah kemudian sistem kapitalisme menjadi Ya. akar persoalan yang terakhir Ustaz? Apakah sistem kapitalisme menjadi akar persoalan tambang ini? Lalu bagaimana pengelolaan tambang sesuai dengan syariat Islam? Baik. Kalau kita melihat ya, memang bandul kita ini kan mengarah kepada bagaimana pengelolaan semua aset negara ini itu dengan pengelolaan ala kapitalis. Ya. Artinya apa? Jadi sebenarnya kekuatan-kekuatan modal dan orang-orang yang memiliki modal yang lebih besar, maka mereka akan punya peluang lebih besar untuk mengakses dan mengembangkan perekonomian. Itu yang terjadi. Nah, dan tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang tidak punya akses ekonomi tersebut, maka mereka akan akan tidak mendapatkan akses-aksesnya. Maka yang terjadi terpinggirkan dan sebagainya. Nah, padahal kita ketahui kalau kita melihat dari sisi Islam, maka sebenarnya untuk berbicara terkait dengan urusan kepemilikan, maka Islam ini memberikan pandangan. Jadi memberikan pandangan sebagai seorang muslim, maka kita ini harus menjadikan Islam ini bagaimana kita memandang sesuatu termasuk dalam urusan kepemilikan. Sesungguhnya di dalam Islam itu kepemilikan itu adalah izin syara terkait dengan pengelolaan sesuatu.
Artinya ketika Allah memberikan izin kepada seseorang atau kepada masyarakat atau kepada negara, itulah yang kemudian menjadikan sesuatu itu menjadi asbab terkait dengan pemilikan tersebut. Umpamanya kita bisa melihat terkait dengan kepemilikan individu, ini kan izin yang diberikan oleh syara kepada individu untuk mengelola sesuatu yang ada. Termasuk ketika kita berbicara tambang, maka di dalam Islam itu dipetakan ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan negara. Dan kalau kita melihat dalam sektor pertambangan ini adalah masuk dalam kepemilikan umum. Artinya bahwa semua umat Islam atau rakyat itu berserikat terhadap perkara tersebut, yaitu perkara pertambangan. Nah, oleh karena itu dalam umpamanya terkait dengan pertambangan ini sebenarnya kan kalau umpamanya jumlahnya sedikit boleh, masyarakat mengambil itu masih boleh. Tetapi ketika itu memang sifatnya yang jumlahnya besar seperti air yang mengalir begitu, maka ini kan tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam. Jadi penguasaan, pengelolaan terkait dengan sesuatu yang besar ini seharusnya negara lah yang kemudian berperan besar untuk kemudian mengelolanya, kemudian dikembalikannya kepada yang memilikinya, yaitu rakyat, kan begitu. Tapi dalam sekarang ini kita bisa melihat bahwa kapitalis lah ya, orang-orang yang memiliki modal, mereka lah yang kemudian dominan untuk menguasai segala aset yang dimiliki oleh rakyat, termasuk di dalamnya adalah penguasaan kepemilikan rakyat dalam urusan tambang. Nah, kalau kita mau kemudian mencari solusi, maka sebenarnya Islam memberikan solusi bahwa untuk urusan-urusan kepemilikan umum ini seharusnya ini dikembalikan kepada masyarakat, atau ini menjadi sesuatu yang seharusnya bisa diakses oleh seluruh kaum muslimin, oleh seluruh rakyat. Kalaupun itu adalah hal yang memang membutuhkan pengelolaan oleh negara, maka fungsi negara itu adalah fungsi untuk mengelola, yang kemudian itu dikembalikan hasilnya kepada masyarakat. Negara tidak kemudian menjadi penjual dan rakyat menjadi pembeli, dan negara seakan-akan mengambil keuntungan dari proses yang ada sekarang ini. Ini yang terjadi sekarang seperti itu. Jadi seakan-akan malah negara ini berjualan dengan rakyatnya. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Saya melihat bahwa pengelolaan pertambangan itu tidak untuk rakyat sekarang, atau tidak dikembalikan pada pemiliknya, tetapi malah diserahkan kepada sektor asing, yaitu para kapital. Gitu. Ya, ini memang sistem kapitalisme ini betul-betul ya, mencengkeram dan menghancurkan gitu ya, dan mengambil hak-hak rakyat gitu, yang sebenarnya itu kita memiliki itu sebenarnya, punya hak nikel, punya hak emas dan sebagainya kan sebenarnya. Solusinya diterapkannya sistem ekonomi Islam secara apa itu dalam naungan institusi yang apa? Putus-putus. Oh, tidak. Nah, waktu kita sudah semakin mepet. Jazakumullah khair asanal jasa Ustaz atas iya atas ilmu. Ya Ustaz Afwan. Ngapunten. Baik, pemirsa channel TV yang budiman, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program-program berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng yang ada di bawahnya. Akhirnya, saya bersama kru yang bertugas di studio undur diri. Terima kasih. Jazakumullah khairan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.